Hai semuanya, apa kabar? Baik-baikkah semuanya? Ya, aku harap baik. Dan di sini saya akan membacakan mengenai apakah dia orang yang berjodoh sama kamu. Kali ini aku nggak akan baca tarotnya dulu ya. Seperti biasa kan aku cerita dari tarot. Tapi aku akan buka kira-kira 10 kemungkinan orang yang memiliki zodiak ini. Jadi aku akan buka kartu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 orang di sini. Ya mungkin aja 10 kartu mungkin aja zodiaknya sama gitu ya, tapi karakter orang yang akan serius sama kamu dan bakal jadi mungkin pasangan kamu di masa depan, entah masa depannya berapa lama. Oke. Wow. By the way teman-teman, intermezzo sedikit bahwa parfum Li Aura sudah bisa diorder, tapi bukan melalui WhatsApp, tapi dari website Tokotalk ya. Jadi bukan Shopee, bukan Tokopedia, tapi namanya Tokotalk. Dan untuk websitenya aku taruh di deskripsi. Silahkan nanti kalau mau order, aku juga akan taruh di community. Kalian bisa bayar di sana. Ya, pembayarannya melalui transfer bank biasa, virtual account, kemudian macam-macam lah. Di sana ada kartu kredit, Shopee Pay bisa ya, tapi tidak cicilan Shopee. Maaf. Mungkin tahun 2022 kalau merchandise-ku udah banyak baru aku akan buka di Shopee karena fee-nya juga lumayan. Oke. Kita kembali ke topik. Di sini temanya diakah jodoh kamu? Ya, diakah jodoh kamu? Diakah orang yang akan terkoneksi sama kamu di masa depan? Jodoh itu urusan Tuhan, tapi mungkin terkoneksi. Ya. Zodiaknya kuat adalah Pisces ya. Ada Pisces kuat banget di sini. Kemudian ada Aquarius, Scorpio, Taurus kuat, Virgo, Aries, Sagittarius. Kemudian Scorpio, Pisces dengan Cancer. Jadi aku bisa bilang dari water sign itu kuat banget ya teman-teman. Taurus, Virgo, kemudian ya water sign itu Scorpio sama Pisces kuat. Taurus sudah itu aja. Aries sama si Virgo. Udah. Jadi aku bisa bilang di sini bravo dulu karena kalian akan bertemu dengan zodiak ini. Dimana untuk Pisces ini kuat banget ya. Orangnya itu penuh dengan cinta, tetapi kadang-kadang mengikhlaskan kamu. Dia tuh orangnya ikhlas gitu. Misalnya kalau nggak jadi nggak apa-apa, lepaskan saja. Tidak mau melekat di mana. Kemudian di sini dia ada perhatian sama kamu. Orangnya perhatian ya, perhatian. Kemudian kalau Scorpio itu dia penuh dengan hasrat, relation, emotion ya. Terus di sini dia tuh orangnya begampang tahan banting, bertransformasi, tahan banting. Dia tuh punya hati sebetulnya lembut. Scorpio tuh sebetulnya lembut, cuman agak tricky. Jadi kamu harus hati-hati. Dan siapa korbannya Scorpio di sini? Aku juga. Tapi ya udah, at least bisa jadi teman baik kok, gitu ya. Jadi kapasitasnya di sini adalah orang yang akan datang sama kamu. Masalah kamu nanti mau jadi, mau enggak, jodoh. Ya aku harapnya jodoh, supaya kamu pencariannya berakhir, galaunya berakhir, gitu ya. Ada Taurus itu dia penuh dengan wisdom. Kata-katanya makin tua makin mengharu biru, ya. Orang itu spiritualis.
Kemudian di sini suka perencanaan masa panjang. Jadi kalau misalnya sesuatu yang belum terjadi suka panik gitu, dipikirin. Jadi dia tuh mikir terus, hidupnya mikir. Terus Virgo di sini tuh pekerja keras ya. Mungkin dia hobinya dia kalau semakin banyak masalah ya udah larinya ke pekerjaan. Intinya dia bekerja dengan sepenuh hati, dia adalah karyawan yang baik. Kemudian di sini ada juga Sagittarius dan Aries, di mana untuk orangnya itu penuh dengan suka travel ya. Ada beberapa di sini yang suka travel, free spirit ya. Terus suka dengan hal-hal yang bagus aja, motivasi aja, motivator. Dia tuh suka inspirasi dari orang-orang yang kalau aku lihat bisa dibilang orang ini itu inspiratif atau dia ingin menjadi sebuah inspirator untuk orang lain. Dan di sini ada Aries. Aries itu penuh dengan ekspansi, penjelajahan, adventure, pandangan luas, productivity, action, adventure, pokoknya yang aksi lah ya. Kalau energi-energi Sagittarius, Aries, Leo tuh sukanya yang dilakukan gitu. Harus ada aksinya, nggak mau menyeh-menyeh. Kalau Taurus, Virgo itu energi-energi yang bekem gitu loh. PW. Orang itu kayak susah move on. Scorpio, Cancer apalagi. Wah, dendam, suka dendam. Kalau kamu membekas di hatinya dikejar kamu. Ya. Makanya banyak sekali orang-orang di sini yang kalau berhubungan dengan elemen-elemen air, Scorpio, Cancer, Pisces itu jatuhnya kayak diam-diam menghanyutkan mereka itu. Kelihatannya kayak baik, kayak apa, tapi kalau misalnya kamu udah nyakitin dia, jangan harap deh. Jangan harap bisa dimaafkan dengan mudah ya. Apalagi Cancer itu dia dia tuh pelindung gitu. Dia tuh nggak suka kalau seandainya, apalagi kalau misalnya kamu Taurus ya. Aku cuma bisa ketawa gini. Kalau Cancer ya, tuh kan ketemu sama si Taurus, Virgo, Capricorn misalnya gitu ya. Itu kan sama-sama keras kepala sebenarnya. Ya, jadi itu kayak ombak ketemu sama besi gitu. Ya. Kalau marah mengerikan loh, teman-teman, serius. Tapi mereka baik intinya. Orang Cancer itu baik karena melindungi, ya. Maksudnya dia tuh punya perspektif dan dia tuh orangnya tuh kayak old school gitu loh. Tidak suka perkembangan tapi tidak diterapkan gitu. Kalau Scorpio di sini tuh ada yang gaptek. Rata-rata ada yang gaptek ya. Dia tuh sukanya sesuatu yang nyata, yang real gitu loh. Jadi kalau atribut-atribut yang nggak penting dia juga nggak bakalan ngepeduliin. Yang penting penampilannya ya. Di sini penampilannya oke lah. Aku lihatnya tuh bajunya casual aja ya. Mereka nih casual rata-rata nih. Banyak sekali yang energinya maskulin. Ya, kalau cewek juga ya dia tuh nyaman aja, bukan yang cewek-cewek feminin banget, enggak. Ini rata-rata semua cowok gitu loh, energinya tuh maskulin. Jadi ya kalau pakaian ya mungkin asal nyaman, asal oke, sandal jepit pun jadi. Ada yang suka pakai sepatu di sini kemana-mana ya, karena banyak sepatu. Terus aku ngelihatnya pekerja keras juga, orang yang seperti itu. Jadi fun lah, kalian ketemu sama orang ini fun. Ya, kita lihat lagi bagaimana dia. Ada make the effort, ada very soon. Ini aku taruh sini aja lah. Karena this could be the one. Karena artinya very soon aja gitu kan. Jadi yang nggak perlu dibahas dalam. Oke. Oke.
Kita akan lihat di sini. Dua lagi aturannya. It's safe for you to love, sama pay attention to the red flag. Jadi gini teman-teman, aku bisa pastikan bahwa kamu di sini dan dia itu sama-sama saling berkontribusi dalam satu hubungan. Ketemunya di situ ya. Jadi kalau misalnya secara emosional kalian itu sudah tahu nih, sudah klik. Misalnya dia butuh apa, kamu langsung tahu nih, dia gini. Terus kamu tuh kayak perhatian gitu sama dia. Mungkin kok ada kaos lucu nih buat dia deh. Kayak maksudnya kayak memberikan perhatian gitu loh, effort ya. Terus kalau dia lagi sedih atau misalnya kamu lagi sedih, dia pasti nanya, kamu kenapa, ada apa, kok kamu diem aja, ya semacam kayak gitu. Ketika kamu menemukan orang ini, ya ini mungkin akan terjadi atau sudah terjadi. Kamu tuh sangat optimis dan kalian tuh sangat-sangat private dan dalam. Walaupun hubungan kalian itu mungkin bisa dibilang baru ya, baru ketemu, atau mungkin kamu sudah tahu orang ini mungkin, dan kamu tuh punya pikiran, oh iya, klik dia nih orangnya. Dia pun seperti itu sama kamu. Oke. Kayaknya dia orang yang tepat buat gue deh. Gitu. Ya, aku lihatnya seperti itu di sini. Ada timbul perasaan seperti kayaknya penantianku ini mentoknya di sini deh. Kayaknya udah stop. Aku memberikan hatiku, menyandarkan kapalku di pelabuhan ini gitu. Dia bilang gitu. Ya, dia bilang gitu ke kamu. Dikala kalian berdua, rasa-rasanya itu dunia sudah milik berdua saja, ngeblur. Kalian suka melakukan hal-hal private, mungkin suka jalan berdua, kayak breakfast berdua. Jadi kalian tuh kayak kemana-mana nempel gitu loh teman-teman. Ya. Nah, mungkin ada beberapa di sini yang kayak temen kamu, mungkin ada yang nggak setuju, ada yang mengontrol kamu, mungkin ada orang-orang di sini yang mungkin agak reseh, yang kurang setuju dengan hubungan kalian, atau ya ada yang mencibir, ada yang apa. Kamu tuh kayak nggak peduli, kamu bilang you deserve love, aku tuh butuh cinta gitu loh. Orang ini kapan sih datangnya? Very soon, sangat cepat aku lihatnya, nggak lama lagi. Ya, di sini kamu merasakan cinta, kamu merasakan kamu disayangi, diperhatikan. Maksudnya kalau kamu sebelumnya memiliki luka hati, di sini kamu mendapatkan cinta yang kamu mau, gitu, ya. Kemudian di sini aku mau lihat ya, ini ada satu kartu yang pay attention to the red flags. Sebenarnya kenapa sih kamu tuh masih diingatkan sama seseorang? Intinya begini, untuk orang-orang ini, ya, aku tahu kamu di sini sangat membutuhkan cinta mungkin, tapi jangan keblinger dulu gitu loh. Tetap harus waspada. Biasanya teman-teman, kalau ketika kamu sudah bertemu dengan seseorang dan ada komen, kayaknya kok aku ada something fishy ya sama orang ini, kamu jangan musuhin temen kamu cari tahu dulu ada apa, rahasianya apa. Karena kita gini loh teman-teman, kalau seandainya kamu tuh sudah jatuh cinta sama orang, aku pun juga merasakan itu, namanya wanita. Selama ini kayaknya kita dapat pacar silih berganti, gampang gonta-ganti pacar misalnya begitu. Terus kamu ketemu sama seseorang yang menurut kamu nih udahlah, walaupun fisiknya dia nggak seberapa, tapi aku suka lah pada kriteria tertentu. Mungkin hidungnya bagus, mungkin tingginya oke, mungkin dia kebapaan. Ya kalau aku cewek ya cari kebapaan, nggak mungkin cari keibuan. Kebapaan, lembut, udah itu dia tuh bisa langsung kayak tahu aku tuh kemana gitu loh. Kayak aku merasa terproteksi walaupun dia tuh tidak deket aku gitu. Tapi kadang-kadang itu kan karena kita keblinger ya, terus kita tidak melihat hal buruk lain dari dirinya. Itu yang salah. Yang bagus adalah kita, oke, aku senang sama orang ini, tapi aku harus cari tahu dan aku harus siap dengan kemungkinan terburuk. Ya.
Jadi jangan kamu suka sama orang ini terus kamu halu-halu Bandung, no, nggak gitu caranya. Bentar. Ada tree, ada letter. Dari komunikasi kalian, ada sesuatu yang membuat stabil, yaitu bertumbuh. Aku lihatnya seperti itu di sini. Ya, pohon itu menggambarkan secara mentally, kamu sembuh. Kamu menerima orang ini dengan baik. Dia pun begitu. Seperti memang ada waktu itu memang seakan-akan kayak stop untuk kalian berdua menikmati. Ya. Kamu di sini sering banget namanya komunikasi melalui chatting, melalui sosial media, melalui pokoknya aplikasi chatting lah, ada WhatsApp, ada Telegram, dan lain-lain gitu loh. Hobi kalian tuh chatting gitu. Terus kamu walaupun begitu, hubungan kalian ini, aku lihat hubungan kalian ini sudah ada yang stabil kok. Sudah ada yang stabil, malah aku bilang sudah terjalin, mungkin ada yang sudah terjalin dengan zodiak-zodiak di atas. Ya, dan ini sudah lama, waktunya pun juga sudah lama. Jadi kenapa ada kartu child di sini? Kalian itu kedua-duanya masih berpikiran sebetulnya tidak dewasa. Jadi kamu tahu gak sih kayak anak kecil kalau nangis ngambek baik lagi, senyum lagi. Jadi sebetulnya berantem kalian itu enggak yang apa aku bilang, tidak terlalu diambil pusing sama kalian gitu ya, tidak terlalu diambil pusing sama kalian. Jadi kayak energi yang datang pergi silih berganti. Nah, ini ada kartu Sun. Aku melihatnya kalian itu kayak saling melengkapi ya. Ada rasa-rasa yang yes, kayaknya aku udah ketemu sama orang takdirku deh, yang sudah jadi takdir aku gitu. Jadi ada koneksi yang kalau aku lihat di sini sebetulnya dalam, bertumbuh, karena hubungan kalian ini adalah hubungan yang spiritualis ya, spirituality-nya tinggi, sebetulnya sehat tapi pelan. Kalian itu sama-sama menikmati, kayak aku tuh selama ada kamu kayaknya aku nggak peduli deh masa depan kayak apa, yang penting ada kamu. Kalau misalnya berantem biasanya berantem kecil, terus gampang happy. Ini tuh aku bilang auranya itu ya memberikan efek positif ke kamu, memberikan efek yang bagus ya, yang bagus dalam arti orang ini berhasil masuk ke dalam hati kamu bagaikan ruangan baru di hati. Jadi itu ada energi yang membuat kamu tiba-tiba kamu tuh energetik. Aku lihatnya kayak merasa segala sesuatu yang sulit jadi mudah gitu ya. Kamu tuh mulai healing, mulai mengerti. Jadi di sini aku lihat kalian memang ditakdirkan itu untuk bersama, dan ini kalian nggak akan lama lagi kok. Kalau kalian kenal sama orang-orang ini, tolong diafirmasikan seperti aku bilang ya. Diafirmasikan tuh dengan apa sih? Ya mulai hubungan komunikasinya yang bagus. Ya aku nggak peduli sih kondisinya gimana, tapi di sini kalau aku lihat memang hubungan kalian itu adalah hubungan yang terkoneksi dengan orang-orang ini gitu. Ada Aquarius tadi kan, Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, kemudian Virgo, Aries, Sagittarius ya, yang kuat walaupun energi-energi dari water sign. Please diafirmasi ke dia. Kenapa? Karena dengan kita mengafirmasi itu namanya kita menarik dia supaya dia bisa dekat sama kita. Kenapa harus takut?
ini ada kartu is it safe, it is safe for you to love. Wajar bagi kamu untuk mencintai, itu nggak masalah, buka hati kamu aja. Dan ini akan ada very soon, sangat cepat. Ya, dia pun juga akan clearly decide. Dia juga akan decide sesuatu di sini, akan memutuskan sesuatu bahwa memang kamu itu adalah the one and only. Aku lihatnya seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Ada kartu stars, ring, clouds. Mungkin masalah nanti yang ke depan apa? Kamu udah senang nih sama dia, ya. Tapi mungkin orang ini belum siap atau belum ready untuk diikat secara resmi, gitu. Dan ini masih dalam masa menanti, aku lihatnya. Kamu akan terkoneksi sama orang ini, namun memang sebelumnya mungkin dia punya kayak trauma untuk mengikatkan diri sama seseorang, ya. Dan di sini mungkin dia nggak cerita sama kamu. Ada beberapa di sini orangnya, ya, yang di-warningkan itu adalah orangnya mungkin sudah menikah, mungkin, ya. Jadi kamu cari tahu dulu nih gejala-gejalanya dia. Kalau dia di sini kayak on off dan nggak jelas, diafirmasikan aja. Kamu udah nikah belum? Kalau udah nggak apa-apa. Atau kamu belum selesai statusnya menjadi janda atau duda, diselesaikan dulu, ya, supaya tidak ada hambatan. Kalau dia memang sudah menikah di sini, ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama, ya, dikarenakan hambatan juga banyak. Ini kan karena kalau kita lihat ya dari sisi dia juga nggak mau mungkin mengganggu atau menyakiti seseorang. Ini hati-hati, ya. Yang deket sama kamu, yang belum pengalaman, takutnya orangnya sudah menikah. Ini aku cuman warning aja. Kalau seandainya kalian mendapatkan orang yang sudah menikah, saran saya adalah suruh dia menyelesaikan dulu, ya. Suruh dia menyelesaikan dulu. Kalau enggak, jangan diterima dulu, nanti kalian yang sakit. Gitu aja, pesan di tengah-tengah nih ya, spill di tengah-tengah. Makanya kalau ada orang ngomong kayaknya masa dia nggak punya pasangan sih, kalau kalian ada pikiran kayak gitu, afirmasikan aja langsung. Siapa yang nyuruh kamu afirmasi? Suruh dia ke channel aku. Suruh nonton semua videonya. Oke. Sekarang aku nggak mau berlama-lama bahas ini, tidak mau mendaunkan kamu, tapi kemungkinan akan ada yang seperti itu. Oke. Di sini aku akan lihatkan orang yang jodoh sama kamu, sebenarnya perasaan dia ke kamu tuh seperti apa, sudah atau akan. Kita lihat ya. Ada kartu judgment. Kartu judgment itu adalah dia mendapatkan sesuatu yang baru, ya. Dia mendapatkan banyak pelajaran yang baru di sini. Bisa jadi kalian memang sudah ada hubungan past life sebelumnya. Kemudian kamu adalah seorang healing. Kamu tuh menyelesaikan luka batinnya dia. Dia berpikir bahwa kamu itu adalah the one and only yang paham. Karena selama ini dia tuh hidupnya suram gitu loh. Ya, emosionalnya nggak tentu. Dia ketemu sama seseorang yang di sini terbuka matanya gitu loh. Terus kayak mendapatkan, kok ajaib banget ya. Ketika aku ketemu sama orang ini, dia bilang, ketemu sama kamu maksudnya, kok hatiku tuh bergejolak gitu, berombak-ombak, ada apa ini? Aku ingin mencari tahu tentang kamu, dia bilang kamu, lebih dalam lagi. Merhatiin kamu. Di sini aku pengen memastikan betul-betul, dia bilang, bahwa kita ini memang meant to be together, ya. Kita ini memang cocok. Kita ini memang bersama.
apakah kita ini seimbang apa enggak nih kalau bersama. Jadi makanya buat kamu di sini jaga-jaga sikap ya kalau ketemu. Ketika dia mendekati kamu itu memang dengan tulus ya teman-teman, dengan sebuah rencana. Jadi memang dia ada keinginan untuk ada misinya sama kamu. Di sini bisa jadi beberapa di antara mereka yang sudah mengetahui tentang kamu, tapi baru mau masuk ke dalam kehidupan kamu sebentar lagi gitu. Ada kartu The World, itu completion ya teman-teman. Jadi ternyata setelah perjalanan ini ya dia menganggap kamu tuh adalah final, seseorang yang final buat dia. Kira-kira cocok nggak gitu. Yang aku lihat sih untuk umur-umurnya ya sepantaran atau lebih muda bisa jadi, dan ada juga yang sudah berumur banget karena di sini ya mungkin di atas 30 atau lebih tua daripada kamu. Pikirannya dewasa, tapi yang sikapnya aja nih yang kayak kanak-kanak, kadang datang pergi gitu. Orangnya memang tertarik sama kamu di sini. Tapi kalau masalah jodoh aku kembalikan lagi ke semesta ya. Kembali lagi ke Tuhan. Tapi kalau kamu sudah tahu orangnya yang seperti yang aku lihat di belakang-belakang, aku udah omongin ciri-cirinya dia itu seperti apa. Dari zodiaknya juga, afirmasiin aja langsung. Ya beberapa di antara mereka mungkin yang kamu tahu sudah menikah, ya bahaya. Tapi kamu akan terhubung dengan orang ini. Karena orang ini tuh memang sebetulnya kalau di luar dari status ya, ini cuma bicara kamu sama dia. Aku melihat ada sisi kehangatan. Maksudnya, kamu menemukan orang yang perfect di orang ini. Sosok yang perfect gitu. Tapi nggak mungkin kan perfect. Pasti ada 1% cacat. Nah, cacatnya adalah mungkin dia sudah bertunangan atau sudah berkomitmen. Tapi disembunyikan. Gitu. Ya, itu yang harus kalian cari. Afirmasikan ke aku bener apa enggak. Ngaku single nggak taunya sudah ada pasangan. Cuman mungkin hubungan dia tuh stuck aja di sini. Atau memang dia di sini memang orang yang ingin mencari apa ya namanya? Mencari kebahagiaan karena hidup dia atau perkawinan ini tuh sudah lama tetapi yang nggak jelas gitu loh. Makin kesini kayak feeling cintanya udah nggak ada. Ya itu kan kalau misalnya masalah dia masih cinta atau nggak masih sayang, itu kan apa ya? Kalau cinta sama sayang itu tergantung dari kehidupan mereka. Kita nggak boleh terlalu kepo dia sama pasangannya gimana sih, apa gimana. Kalau aku di sini sih lebih ke kalian berdua aja. Jadi jangan membuka sesuatu yang membuat kalian sakit karena aku tidak mau. Gitu. Kalau mau yang sakit-sakit kita personal reading aja. Tapi di sini sudah aku kasih clue. Semoga ya ini di warning ya teman-teman, ini warningnya aja. Tapi aku berharap kalian tuh dapat orang yang benar-benar kayak udah perfect, mulus jalannya, nggak ada rekor-rekor. Kalau misalnya dia pun sudah menikah, minimal duda ya atau janda yang benar-benar udah ada surat cerai dan tidak terlibat dengan cinta-cinta yang nakal seperti itu. Gitu. Akhir kata, pesannya apa sih buat kamu? Nah, di sini coba deh kita tuh berpikir praktis ya. Kamu tuh kan juga perlu keamanan. Ibaratnya di sini kalau seandainya kamu ingin mengenali dia lebih baik, caranya adalah jangan ketahuan juga. Kalau seandainya kamu tuh mau cari tahu tentang dia, tanya aja baik-baik. Kamu jujur, kamu lihat matanya. Kamu udah nikah belum gitu kan? Tapi kamu lihat matanya, tiba-tiba dia matanya kayak ke kanan ke kiri ke bawah gitu. Ya berarti sudah. Udah gitu aja, tapi nggak usah ditanyain nunggu dia sampai udah belum kayak interogasi. Jangan. Ya. Gimana pun faktor keamanan tuh penting. Ketika kita menerima orang lain masuk ke dalam hidup kita, pastikan orang itu juga memiliki misi yang sama dengan kita. Jangan dipaksakan, santai aja. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Ini fun reading aja, jadi aku nggak mau terlalu dalam. Karena kita sudah mau masuk ke tahun 2022, jadinya kita harus yang fun, happy. See you when I see you. I love you. Bye-bye.